Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian siklus akuntansi, yaitu bab 4. Tujuannya 1. Mengkaji ulang 7 langkah dasar dalam siklus akuntansi. 2. Menyusun neraca lajur atau worksheets. 3. Menyusun laporan keuangan dari neraca lajur. 4. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutup dan neraca lajur. 5. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan tahun fiskal atau fiscal year dan tahun bisnis alami atau natural business year. 6. Menganalisis dan menginterpretasikan solvabilitas atau kemampuan membayar utang dari suatu perusahaan dengan menghitung modal kerja, working capital, dan rasio lancar atau coverage ratio. Pembagian aset secara umum ada aset tetap, aset lancar. Sedangkan macam-macam kewajiban, ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Kas dan aset lainnya yang digunakan kurang dari setahun merupakan aset lancar. Misalnya, selain kas ada wesel, tagih piutang, usaha perlengkapan, dan beban dibayar di muka lainnya. Aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari setahun merupakan aset tetap. Misalnya, aset seperti peralatan kantor, mesin bangunan, dan tanah akan muncul di bawah judul aset tetap. Utang usaha, utang gaji, utang bunga, pendapat, dan diterima di muka yaitu kewajiban yang jatuh tempo biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang dan yang harus dibayar dari aset lancar disebut kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun biasanya adalah kewajiban jangka panjang, yaitu wesel bayar jangka panjang, hipotek, obligasi. Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Neraca lajur terdiri dari 4 kolom, yaitu akun neraca saldo terdiri dari debit kredit, penyesuaian terdiri dari debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian terdiri dari debit kredit. Diketahui dari materi sebelumnya bahwa neraca lajur untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2005, yaitu akun kas berada di neraca saldo debit 2065, piutang usaha berada di debit 2220, perlengkapan berada di debit 2000, asuransi dibayar di muka berada di debit 2400, tanah berada di debit 20.000, peralatan kantor berada di debit 1.800, utang usaha berada di kredit 900, sewa diterima di muka berada di kredit 360, modal JIS card berada di kredit 25.000, penarikan JIS card berada di debit 4.000, penarikan kris pendapatan jasa berada di kredit 16.340, beban upah berada di debit 4.275, beban sewa berada di debit 1.600, beban utilitas berada di debit 985, beban perlengkapan berada di debit 800, beban rupa-rupa berada di debit 455. Hasilnya yaitu 42.600 harus balance di antara debit dan kredit. Akun perlengkapan memiliki saldo debit sebesar 2.000. Perhitungan fisik atas perlengkapan yang dilakukan pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar 760. Dengan demikian, perlengkapan senilai 1.240 digunakan selama periode 2 bulan tersebut. Maka neraca lajur penyesuaian perlengkapan berada di kredit 1.240 dan beban perlengkapan berada di debit 1.240. Akun asuransi dibayar di muka memiliki saldo debit sebesar 2.400 yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan mulai dari tanggal 1 Desember. Berarti beban asuransi untuk bulan ini adalah sebesar 100. Jadi 2.400 dibagi 24. Hasilnya yaitu 100. Berarti asuransi dibayar di muka berada di kredit 100, akun ditambah sesuai kebutuhan, beban asuransi berada di bawah, di debit 100.
akun sewa diterima di muka memiliki saldo kredit sebesar 360 yang merupakan penerima atas sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 Desember, berarti pendapatan sewa untuk bulan Desember adalah sebesar 120. Jadi penyesuaian sewa diterima di muka 120 berada di debit, akun ditambahkan sesuai kebutuhan, pendapatan sewa berada di penyesuaian kredit. Upah yang terutang tetapi belum dibayarkan pada akhir bulan Desember totalnya adalah sebesar 250. Berarti beban upah penyesuaian di debit 250, utang upah di kredit penyesuaian 250. Pendapatan jasa yang sudah diperoleh pada akhir bulan Desember namun belum dicatat totalnya adalah sebesar 500. Berarti penyesuaian piutang usaha berada di debit 500, pendapatan jasa berada di kredit 500. Penyesuaian peralatan kantor untuk bulan Desember adalah sebesar 50. Akun ditambahkan sesuai kebutuhan di bawah beban upah, yaitu beban penyusutan, penyesuaian debit 50, akumulasi penyusutan, penyesuaian berada di kredit 50. Baik, penyesuaian yang selanjutnya adalah penyusutan peralatan kantor pada bulan Desember sebesar 50. Kemudian penyesuaian tersebut kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian. Untuk yang kita masukkan itu adalah akun beban penyusutan dan juga akumulasi penyusutan. Beban penyusutan sebesar 50 di sebelah debit dan akumulasi penyusutan sebesar 50 di sebelah kredit. Kemudian kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian kita gabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian untuk menentukan neraca saldo setelah penyesuaian, seperti halnya pada contoh akun kas, itu kan neraca saldonya senilai 2065 di sebelah debit, dan akun kas ini tidak mengalami penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya juga dituliskan seperti halnya yang ada pada neraca saldo, yaitu 2065 di sebelah debit. Sedangkan untuk yang piutang usaha itu kan di neraca saldonya sebesar 2220 di sebelah debit, dan ini mengalami penyesuaian sebesar 500 di sebelah debit, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu sebesar 2720 di sebelah debit, karena ini kan sama-sama di sisi debit di dalam kolom neraca saldo dan juga kolom penyesuaiannya, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga di debit. Kemudian akun perlengkapan pada neraca saldo senilai 2000 di bagian debit dan mengalami penyesuaian sebesar 1240 di sebelah kredit, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya itu senilai 760 di sebelah debit. Kemudian akun asuransi dibayar di muka sebesar 2400 di sebelah debit pada neraca saldo dan mengalami penyesuaian sebesar 100 di sebelah kredit, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya itu di sebelah debit senilai 2300. Kemudian akun tanah senilai 20.000 di sebelah debit pada neraca saldo dan tidak mengalami penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya juga sama hasilnya pada ketika di neraca saldo, yaitu senilai 20.000. Kemudian akun peralatan kantor itu 1.800 di sebelah debit pada neraca saldo dan tidak mengalami penyesuaian, di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga nilainya sama, yaitu 1.800 di sebelah debit. Kemudian utang usaha senilai 900 di sebelah kredit pada neraca saldo, kemudian tidak mengalami penyesuaian, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya kemudian tidak mengalami penyesuaian, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga nilainya sama, yaitu 900 di bagian kredit. Kemudian akun sewa diterima di muka di neraca saldo senilai 360 di sebelah kredit dan mengalami penyesuaian senilai 120 di sebelah debit, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu 240 di sebelah kredit. Kemudian akun modal
di neraca saldo senilai 25.000 dan tidak mengalami penyesuaian, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga sama, nominalnya yaitu 25.000 di sebelah kredit. Kemudian penarikan di neraca saldo sebesar 4.000 di sebelah debit dan tidak mengalami penyesuaian, di neraca saldo setelah penyesuaiannya hasilnya juga 4.000 di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa senilai 16.340 di sebelah kredit pada neraca saldo dan mengalami penyesuaian sebesar 500 di sebelah kredit. Maka pada neraca saldo setelah penyesuaiannya itu senilai 16.840 di sebelah kredit. Kemudian pada beban upah senilai 4.275 di sebelah debit pada neraca saldo dan mengalami penyesuaian senilai 250 di sebelah debit, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya itu 4.525 di sebelah debit. Kemudian akun beban sewa senilai 1.600 di sebelah debit dan tidak mengalami penyesuaian, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga tidak mengalami perubahan, nilainya sama yaitu 1.600. Kemudian beban utilitas di neraca saldo senilai 985 di sebelah debit dan tidak mengalami penyesuaian, maka hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga sama yaitu 985 di sebelah debit. Kemudian akun beban perlengkapan senilai 800 di sebelah debit pada neraca saldo dan mengalami penyesuaian senilai 1.240 di sebelah debit, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu 2.040 di sebelah debit. Kemudian beban rupa-rupa senilai 455 di sebelah debit pada neraca saldo dan tidak mengalami penyesuaian, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga sama yaitu senilai 455 di sebelah debit. Kemudian pada penyesuaian terdapat akun baru yaitu beban asuransi senilai 100 di sebelah debit, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya juga senilai 100 di sebelah debit. Kemudian pendapatan sewa 100 di sebelah debit, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya juga senilai 100 di sebelah debit. Kemudian pendapatan sewa senilai 120 pada kolom penyesuaian pada bagian kredit dan neraca saldo setelah penyesuaiannya itu senilai 120 di sebelah kredit. Kemudian utang upah pada penyesuaian itu senilai 250 di sebelah kredit. Kemudian pada neraca saldo setelah penyesuaiannya juga 250 di sebelah kredit. Kemudian beban penyusutan senilai 50 di sebelah debit pada penyesuaian. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaiannya juga senilai 50 di sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar 50 di sebelah kredit dan neraca saldo setelah penyesuaiannya juga senilai 50 di sebelah kredit. Untuk menotalkan yang tadi penyesuaian, kita kan belum menotalkannya. Ini kita total terlebih dahulu. Hasil yang di debit tadi kan 2.260 dan yang di kredit itu juga 2.260. Hasilnya harus balance antara debit dan kredit. Kemudian pada neraca saldo setelah penyesuaian juga hasilnya harus balance antara debit dan kredit. Kita jumlah terlebih dahulu. Yang debit hasilnya 43.400 dan yang kredit 43.400 juga. Maka ini juga sudah balance. Kemudian pada neraca lajur itu terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama yaitu akun, kolom yang kedua yaitu neraca saldo setelah penyesuaian yang di dalamnya terdapat 2 bagian yaitu debit dan kredit. Kemudian kolom yang ketiga yaitu laporan laba rugi yang di dalamnya juga terkandung 2 bagian yaitu debit dan kredit. Kemudian kolom neraca, di dalamnya juga terdapat 2 bagian yaitu debit dan kredit. Untuk mengetahui atau menunjukkan kolom laporan laba rugi dan neraca, kita tidak menampilkan terlebih dahulu kolom neraca saldo dan juga penyesuaian. Seperti halnya yang bisa kita lihat pada slide ini, yang kolom yang pertama yang kita lihat adalah neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan laba rugi dan juga neraca. Baik, kita akan memindahkan saldo dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Sebelumnya yang termasuk dalam laporan laba rugi itu akun-akunnya yaitu hanya akun pendapatan dan juga akun beban.
Sedangkan untuk kolom neraca itu yang termasuk di dalamnya adalah akun kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang usaha, sewa diterima di muka, modal, penarikan, kemudian utang upah, dan juga beban penyusutan. Baik, kita sekarang akan memasukkan terlebih dahulu akun yang termasuk ada laporan laba rugi. Yang pertama yaitu akun pendapatan jasa senilai senilai 16.840 di sebelah kredit, kemudian beban upah senilai 4.525 di sebelah debit, kemudian beban sewa senilai 1.600 di sebelah debit, kemudian beban utilitas senilai 985 di sebelah debit, kemudian beban perlengkapan senilai 2.040 di sebelah debit, kemudian beban rupa-rupa senilai 455 di sebelah debit, kemudian beban asuransi senilai 100 di sebelah debit, kemudian pendapatan sewa senilai 120 di sebelah kredit, kemudian beban penyusutan senilai 50 di sebelah debit. Baik, kita kan sudah memasukkan semua akun-akun yang termasuk pada laporan laba rugi, maka kita akan menjumlahkan di sisi debit dan juga kredit. Jumlah pada sisi debit yaitu senilai 9.755, sedangkan di sisi kredit adalah senilai 16.960 di sebelah kredit. Kemudian kita akan masukkan akun-akun yang termasuk pada kolom neraca saldo. Pada pengertian tersebut, kita bisa lihat pada slide ini terdapat laporan laba rugi dan juga neraca. Pada kolom laporan laba rugi di sisi debit senilai 9.755 dan di sisi kredit senilai 16.960. Untuk mengetahui ini mendapatkan laba atau rugi, kita akan mengurangi di sisi kredit, kita kurangkan dengan di sisi debit pada laporan laba rugi, karena lebih besar di sisi kredit daripada di sisi debit. Yang senilai 16.960 di sisi kredit kita kurangi dengan pada sisi debit yang senilai 9.755 dan hasilnya 7.205. Kemudian kita jumlah yang 7.205 itu tadi kita taruh pada sisi debit dan kita jumlah senilai 16.960. Sedangkan yang di sisi kredit kita tinggal menurunkan nominalnya yang kita tulis seperti halnya yang ada pada posisi yang di atas pada sisi kredit. Karena ini tujuannya agar bisa balance antara sisi debit dan kredit. Pada kolom neraca juga sama. Kita lihat dulu mana yang lebih besar di sisi kredit atau debit. Pada contoh ini kan yang lebih besar di sisi debit, maka kita kurangi di sisi debit dengan sisi kredit. Yang di sisi debit kan senilai 33.645, maka kita kurangi pada sisi kredit senilai 26.440 dan hasilnya 7.205. Kita taruh pada posisi kredit di bagian bawah yang jumlah yang pertama. Kemudian kita jumlah di sisi kredit tersebut hasilnya sama dengan di sisi debit yaitu 33.645. Ini juga hasilnya balance. Ini bisa pada contoh ini itu perusahaan ini bisa kita katakan mendapatkan laba karena posisi pengurangan atau pertambahan di dalam laporan laba rugi dan juga neraca ini agar hasil di dalam posisi debit dan kreditnya itu sama, itu berjauhan di sisi debit dan juga di sisi kredit. Maka ini bisa dikatakan mendapatkan laba. Apabila kalau pada laporan laba rugi dan neraca itu hasil pertambahan dan pengurangannya itu posisinya dekat atau sama-sama di kredit, itu bisa dikatakan perusahaan tersebut mendapatkan rugi. Baik, kemudian kita tuliskan pada laporan laba rugi net solution laporan laba rugi untuk 2 bulan yang berakhir pada 30. Untuk mengetahui laba atau rugi, kita akan mengurangi seluruh jumlah pendapatan, kita kurangi dengan seluruh jumlah beban. Yang pertama kita tulis adalah pendapatan jasa senilai 16.840 dan juga pendapatan sewa senilai 120. Kemudian kita jumlah pendapatan tersebut dan
dan hasilnya senilai 16.960 yang merupakan total pendapatan. Kemudian kita tulis seluruh beban dan kita jumlahkan. Yang pertama yaitu beban upah senilai 4.525, kemudian beban perlengkapan senilai 2.040, kemudian beban sewa senilai 1.600, kemudian beban utilitas senilai 985, kemudian beban asuransi senilai 100, kemudian beban penyusutan senilai 50, dan yang terakhir yaitu beban rupa-rupa senilai 455. Kemudian kita total dan hasilnya yaitu 9.750 merupakan total beban. Kemudian total pendapatan yang tadi kita kurangi dengan total beban. 16.960 kita kurangi dengan 9.755 dan hasilnya ketemu 7.205. Kalau ini hasilnya positif maka ini bisa dikatakan laba. Kalau ini hasilnya negatif maka ini bisa dikatakan rugi. Dan pada contoh ini kita lihat hasilnya positif, maka ini bisa kita katakan mendapatkan laba pada perusahaan ini. Untuk memasukkan angka di dalam laporan laba rugi itu kita bisa ambil dari kolom laporan laba rugi pada neraca lajur. Total aset lancar. Kemudian aset tetap yang pertama yaitu tanah senilai 20.000, kemudian peralatan kantor senilai 1.800, kemudian kita kurangi itu tadi kita kurangi dengan penyusutan akumulasi senilai 50 dan hasilnya yaitu 21.750. Kemudian total aset lancar tadi kita jumlah dengan total aset tetap yaitu 7.840, kita jumlah dengan 21.750 dan hasilnya yaitu 29.595 merupakan total aset. Kemudian pada kolom yang kedua yaitu kewajiban. Pada kewajiban lancar yang termasuk adalah utang usaha senilai 900, kemudian utang upah senilai 250, kemudian sewa dibayar di muka senilai 240. Kemudian kita jumlah dan hasilnya yaitu 1.399. Kemudian ekuitas pemilik itu yang termasuk adalah modal senilai 28.205. Kemudian total kewajiban tadi kita jumlah dengan ekuitas pemilik yaitu senilai 1.399, kita jumlah dengan yang modal atau ekuitas pemilik tadi senilai 28.205 dan hasilnya yaitu 29.595 yang merupakan total kewajiban dan ekuitas pemilik. Ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Ayat jurnal penyesuaian di jurnal pada akhir periode akuntansi. Jika neraca lajur sesudah disiapkan, data untuk jurnal-jurnal ini terdapat di kolom penyesuaian. Ikhtisar laba rugi, di sebelah debit terdapat beban dan di sebelah kredit terdapat pendapatan. Akun ikhtisar laba rugi tidak muncul di laporan keuangan. Kemudian proses tutup buku. Dengan catatan, saldo yang ditampilkan adalah saldo yang telah disesuaikan sebelum penutupan. Urutan berikut menunjukkan proses penutupan. Langkah pertama yakni debit setiap akun, pendapatan sebesar saldonya dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatannya. Langkah kedua yakni debit ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit setiap akun beban sebesar saldonya. Langkah ketiga, debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya, dalam kasus ini laba bersih, dan kredit akun modal. Langkah keempat yakni saldo akun penarikan di debit ke akun modal dan di kredit ke akun itu sendiri. Kemudian setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akun nominal memiliki saldo nihil. Neraca saldo penutup. Akun harta berada di sebelah debit dan akun utang beserta akun modal berada di sebelah kredit. Kemudian untuk analisis keuangan, untuk net solution, modal kerja sama dengan aset lancar, kurangi kewajiban lancar. Modal kerja sama dengan 7.845 dikurangi 1.390 sama dengan 6.445. Kemudian untuk rasio lancar, yakni aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio lancar 7.845 dibagi 1.390
yang hasilnya sama dengan 5,6. Analisis keuangan untuk net solution. Rasio ini mengimplementasikan bahwa net solution mampu melunasi kewajiban lancarnya. Analisis keuangan untuk net solution dapat menggunakan rasio lancar untuk membuat perbandingan lintas perusahaan dengan rata-rata dalam industri.